Hello, all my dear student. Are you feeling good? I hope you are better than before. So, in this meeting, we will learn about comparison degrees. Jadi, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang tingkat perbandingan. So, to know more about this material, let's move. Look at the pictures. Mari kita lihat gambar yang ada. Dari gambar yang pertama, the first pictures, they are animals. Mereka semua ini hewan. Kita bisa lihat yang pertama rabbit, kelinci, and then turtle, penyu, and then the last is snail atau siput. Dari gambar yang ada kita bisa kaitkan dengan materi kita, perbandingan. Berarti apa yang bisa dibandingkan dari gambar yang ini? How to differ about these pictures. Jadi bagaimana kita membedakan gambar yang ini untuk membandingkannya, to compare. Yang pertama, kalau kita lihat dari 3 hewan yang ada, berarti ini dari jalannya yang paling cepat itu kelinci, yang lambat yang berikutnya penyu, and the last yaitu siput, yang terakhir itu siput. Sedangkan gambar yang lainnya dari tingginya. Kemudian yang rumah ini yang 1, 2, 3 dari kecil, besar, sedang, kemudian lebih besar. So to know about comparison degrees, untuk mengetahui atau mengenal lebih tentang tingkat perbandingan. So keep watching, let's move. Mari kita pindah. Comparison degrees, tingkat perbandingan, definition. Degree of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another thing by using adjectives and adverbs to compare. Jadi tingkat perbandingan ini jenis perbandingan yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata sifat dan kata keterangan untuk membandingkannya. So, kinds of comparison degree. Ada 3 di sini jenis-jenis tingkat perbandingan, yaitu the pertama positive degree, the second comparative degree, and the last superlative degree. Mari kita lihat bagaimana membedakannya. How to differ about positive degree and comparative degree, and the last superlative degree. The first, positive degree. The positive form is used in cases where there are no differences between the two compared things or persons. To form the positive, we use the word as before and after the absolute form of the adjectives and adverbs. Jadi pada tingkat positif ini kita menggunakan di mana tidak ada perbandingan di antara 2 hal yang dibandingkan, baik apakah itu objeknya hanya berupa benda atau tempat, atau dalam hal ini orang. Jadi biasanya menggunakan s. Mari kita lihat contohnya yang ada. Kita bisa lihat the first, Ahmad is as tall as Kardi. Ahmad sama tinggi dengan Kardi. Jadi S yang pertama ini artinya sama. Sedangkan tall, tinggi, S yang keduanya ini artinya dengan. Kemudian the second, Nurul as beautiful as her niece. Nurul sama cantiknya dengan keponakannya. And then kita lihat penggunaan adverbs. Rika drives as carefully as me. Rika berkendara dengan sama hati-hatinya dengan dia. Dengan me, saya, dengan saya ya ini. And then for Anis runs as slowly as him. Anis berlari sama lambatnya dengan dia. Jadi slowly and carefully ini merupakan adverbs. Jadi
kita bisa melihat perbedaannya, kita hanya harus tahu, we should know about as, and after that we put adjective or adverbs, and then as, and then the last word. Nah, jadi perbandingannya apa? Di sini biasanya setelah s ini biasanya pronoun atau noun. It depends on you. Jadi tergantung, yang dibandingkan di sini Ahmad sama Kardi, yang kedua dibandingkan Nurul sama keponakannya, kemudian yang ketiga Rika sama saya, ini mi. Kemudian Anis sama dia laki-laki ya, him, karena him. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada perbandingan. Ini kan sama cantik dengan, berarti sama, tidak ada perbedaannya gitu. Nah, untuk itu dinamakan positive degree. Dan ada juga untuk menggambarkan, to describe positive degree, we will use not. Jadi this can also be applied in a negative context to indicate that the compared objects are not similar. For example, Perry is not as tall as Mika. Jadi Perry tidak sama tinggi dengan Mika. Jadi tetap sama ya. Dalam hal ini tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan. Tidak sama tinggi berarti sama-sama pendek. And then Aisyah is not as beautiful as her sister. Then we can use another way without using as, such as. Jadi kita dapat menggunakan cara yang lain. Misalnya, he is a tall student. Dia adalah siswa yang tinggi. Di sana tidak ada perbandingan. But this flower is beautiful. Bunga ini cantik. Just like that. Jadi positive degree seperti itu. Tidak ada perbedaan dari objek yang satu objek yang lainnya, atau di sana tidak ada menunjukkan perbandingan seperti ini, hanya mengatakan he is a tall student. Dia adalah seorang siswa yang tinggi gitu. And then let's move about comparative degree. Jadi ini tingkat komparatif, dalam hal ini lebih ya, tingkatan lebih biasanya. Kalau biasanya dulu belajar seperti itu, comparative degree bisa dikatakan sebagai tingkatan lebih. Maksudnya di sini, the states compares to objects or persons. The comparative form of the adjective is used. The comparative can be formed in two ways. Jadi di sana ada tingkat perbandingan di mana tingkat perbandingan lebih ini menggunakan adjektif. For example, ada beberapa jenis ya ini. Yang pertama bagian A, adding er to the absolute form of the adjective. Jadi menambahkan er ini ya pada adjektif atau kata sifat. Misalnya tall jadi taller, kan ditambah er-nya. And then the tallest. Tapi kalau tallest ini berarti superlatif ya. Yang kita fokus yang taller, yang bagian kedua dari tall jadi taller. Itu bisa kita lihat contohnya di sini. Ahmad is taller than Mika. Lisa is happier than me. Lisa lebih bahagia dari saya. Jadi ketika ada itulah yang tadi dinamakan tingkat lebih gitu. Untuk itu lebih tinggi, lebih bahagia atau lebih senang. And then adding the word more before the adjective. Jadi ada penambahan kata more sebelum kata sifat. Misalnya more beautiful. She is more beautiful than you. Dia tuh lebih cantik daripada kamu. And then okay, next to superlative degree. This compares more than two things to show which has the less or greatest degree of the quality. Jadi dalam hal ini untuk superlative degree ini membandingkan lebih dari dua hal atau dua benda dalam hal ini untuk menunjukkan mana
yang paling kurang atau yang paling besar gitu tingkatan kualitasnya. Nah, kita bisa lihat bagian ini adding est to the absolute form of the adjectives. Misalnya yang tadi juga tallest. Jadi kita ambil yang terakhir ini. Ahmad is the tallest in his class. Ahmad paling tinggi di kelasnya. Jadi dia paling tinggi, tidak ada yang lain. Kemudian Lisa is happiest in the world. Lisa paling bahagia di dunia. Jadi itu kita bisa lihat penambahan est sama, kita bisa lihat ini kok ini jadi ist gitu kan, atau iest gitu. Sedangkan happy tulisannya akhirannya y. Jadi kalau adjektif berakhiran y akan diganti jadi i untuk penambahan dalam superlative degree atau comparative degree. And then untuk lebih jelasnya setelah ini ada juga penjelasan berikutnya. Mari kita pindah di bagian B. Be adding the word most before the adjectives. Saya beautiful, more beautiful, most beautiful. Nah, jadi spasi di sini ya. Jadi she is most beautiful in her family. Dia paling cantik dalam keluarganya. Then let's see this one ya. Oke, adjectives. Jadi tentang tingkat perbandingan kita tahu bersama bahwa tadi dikatakan kita menggunakan adjectives and adverbs. Jadi ada polanya dalam menggunakan adjectives ya, atau dalam hal ini rule-nya. Misalnya bisa kita lihat pada layar yang ada, adjectives with one syllable add er and est. Jadi ketika kata sifat itu satu suku kata, dalam hal ini ketika kita ucapkan itu bunyinya satu suku kata. Seperti apa sih bunyinya satu suku kata? Itu ditambah er sama est untuk superlatifnya ya. Kita bisa lihat ini positif, long. Kita dengar satu saja bulat itu long, tidak ada berlikuk-likuk, hanya long. New, old, hanya satu kali pengucapan. Itulah maksudnya apa ya? Suku katanya didengar itu hanya sekali gitu, tidak ada misalnya pemisahan gitu kan, seperti ketika kita mengungkapkan, menyebutkan atau mempronunciasikan, membunyikan dalam hal ini bunyi misalnya pengucapan adjectives, bukan adjectives tapi ada potongan suku katanya di sana ya. Jadi ketika kita baca long hanya satu suku kata, maka itu hanya ditambah er. Jika dia komparatif ya, kemudian superlatif berarti est. And then adjectives with one syllable ending in e only add r and st. Jadi kalau kata sifat yang satu suku kata atau one syllable yang ending atau akhirannya itu huruf e, maka kita hanya tambahkan r atau est. Misalnya close, nah, satu kali kan close, nah, close, closer, and closest. Jadi kita hanya tambahkan r di komparatif dan superlatif. Begitu juga large sama strength. Jadi larger, largest. Then berikutnya, jadi I hope you will understand what I explained. Jadi berharap kalian bisa dapat memahami apa yang jelaskan ya. And then next one, adjectives with one syllable ending in a consonant with a single vowel before it double the consonant and add er and st. Jadi ketika kata sifat itu satu suku kata tapi
dia dalam kata sifat tersebut seperti ini, ada konsonan dan ada huruf vokal. Jadi sebelum huruf terakhir di kata sifat tersebut ada huruf vokal, maka huruf terakhirnya konsonan tersebut itu didouble, jadi dari big jadi bigger, biggest. Habis itu red jadi redder, reddest, and sad, sadder, and saddest. Jadi dari besar, lebih besar, dan paling besar, and so on. And then adjectives with two syllables ending in y, have er, ier, and iest. Jadi kalau berakhiran y, kalau dua silabel, ini dari tadi satu silabel, sekarang dua silabel atau dua suku kata. Dirty, kan dirty, dirty, ada dua suku kata kedengarannya. Jadi ketika berakhiran y, maka y-nya itu dirubah menjadi i, sehingga ditambah e sama r sama est. Dan begitu juga dengan kata-kata yang lainnya, early, nasty. Jadi ada dua suku kata ya. And then let's move adjectives with two syllables ending e. Jadi ketika kata sifat yang berdua silabel atau dua suku kata yang berakhiran e, misalnya for example handsome. Jadi dia kita bisa tambah r saja ya, handsomer, handsomest, and then littlest ya. Jadi polite, politer, and politest. Jadi kita hanya tambahkan r jika dua suku kata. Kemudian ada dua suku kata juga yang berakhiran l sama i. Misalnya able, jadi able, ablest, dapat, lebih dapat, atau paling dapat. And then move let's move adjective with two syllables ending in o, w. Jadi ada dua silabel, dua suku kata juga yang berakhiran o sama w yang misalnya hollow. Jadi hollower, hollowest, narrow, narrower, narrowest, and shallower, and shallowest. Jadi ada dua suku kata tetap ditambah er sama est. Then the comparison with more, most, all adjectives with more than one syllable except some adjectives with two syllables. Jadi kita akan lihat bahwa ada kata dalam perbandingan, kata sifat digunakan dalam perbandingan. Di sini ada dua suku kata atau lebih. Misalnya beautiful, jadi dia bukan beautifuler tapi more beautiful, ditambah more sama most beautiful. Jadi difficult, more difficult, atau most difficult. Kalau tingkatan superlatifnya, atau paling important, more important, most important. Then next, this one, irregular adjectives. Perhatikan kata sifat dalam tingkat perbandingan yang irregular, tidak beraturan. Maksudnya bisa kita lihat ada yang warna merah ini masuk juga di kata keterangan adverb. Jadi kalau irregularnya adjektifnya good, komparatifnya better, superlatifnya juga best. Sedangkan di adverbal positifnya, kemudian komparatifnya better, superlatifnya best. Perbedaan adjektif sama adverb depends on the context. Maksudnya tergantung konteksnya, di mana posisi penempatan kalimat. Nanti setelah ini ada penjelasannya. Kemudian kita bisa lihat pokoknya yang warna merah
kata yang warna merah ini itu masuk juga di kata keterangan. Nah, lihat much more, most uncountable nouns. Misalnya much money, more money, tidak ada dalam hal ini uncountable nouns, maksudnya kata benda yang tidak dapat dihitung. Atau many books, ini countable nouns. Then little ini tentang jumlah, sedangkan little yang bawaannya yang kedua itu tentang size. And then next ini special adjectives. Some adjectives have two possible form, er, est, and more or most. Kita bisa lihat tadi dari handsome jadi handsomer, tapi boleh juga more handsome atau most handsome. Then difference in meaning with adjectives and ini adverbs ya. Saya positif, komparatif, far, late, ini masuk yang warna merah, masuk kata keterangan juga. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Itu misalnya far jadi father, fathers. Ini tentang jarak, distance or time. Late, later, latest, tentang time. Dan ini atau juga komparatifnya hanya beda tulisan tapi double T ya. And then ini juga ada less, latest and ini yang last ya. Order, kemudian order maksudnya ini biasanya perintah. Dan all, older, oldest, people and things. Near, nearer and nearest. Atau next, ini untuk superlatifnya. Dekat, atau dalam hal ini kalau mau bilang paling dekat itu next juga, bukan hanya next artinya selanjutnya. Jadi ini juga biasanya perintah, maksudnya ketika kita meminta gitu. And then let's move adverbs. Adverb is an in a y or have three or more syllables, is formed the comparative with more and the superlative with most. Biasa kita angrily, more angrily, most angrily ini adverbs ya. Ini kalau yang berakhiran ly. And then to differ adjectives and adverbs in comparison degrees. Kita bisa lihat ini yang maksudnya based on the context ya. She is faster than me, dia lebih cepat dari saya, tapi akan beda dengan posisi faster the second sentence, the fruits fall faster. Jadi yang warna merah merujuk ke keterangan bahwa buah itu jatuh dengan cepat, sedangkan she is faster than me, dia lebih cepat dari saya, ini posisinya sebagai adjective. And then she is as late as him, dia sama lambatnya dengan saya, dan itu akan beda dengan I came late, dia menerangkan bahwa dia datang terlambat, menerangkan kata kerja. And then I come later, you are as happy as you, and I go heavily, or you look more than him. Jadi ketika yang kata dalam warna merah ini tuh merujuk belongs to adverbs, and then a yellow belongs to adjectives. So I hope you can understand. And the conclusion of this material is comparison degrees, you use adjectives and adverbs. Kamu harus tahu bahwa comparison degrees itu tingkat perbandingan menggunakan kata sifat dan kata keterangan. And then ketika ke dalam tingkat positif kita menggunakan s and bla bla bla, s and comparative ier atau er and more, dan superlatif berakhiran est, ist, st and most. Jadi kamu harus tahu bagaimana membedakan semua itu berdasarkan satu silabel, satu suku kata atau dua silabel. I think that's all about this explanation. I hope you can understand more, and if you don't understand,
So ask me as soon as possible. Jadi langsung tanya ma'am jika kalian tidak memahami atau belum memahami. Oke.